Shalom, selamat malam, Opa, Oma, Pelkat, PKLU, GPWB yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun berada. Jumpa lagi dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Edisi malam ini, Kamis, tanggal 13 Agustus 2026. Bersama saya, Benjamin Suma, anggota Pelkat PKLU GPB Jemaat Pancoran Rahmat Depok, Jawa Barat. Di seluruh dunia satu keluarga, satu dalam baptisan dan satu jalannya menuju sejahtera surga yang sana. Kita maju dalam cahaya sinar yang terang. Beda bangsa bahasa, kulit dan tempat, namun satu iman kita dalam kasih-Nya. Di dunia yang terus rasa ada harapan. Yesus kebenaran kita, Tuhan dialah. Pembacaan Alkitab diambil dari Efesus 5 ayat 6 sampai 10. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam Yesus Kristus yang kami sapa dan sembah dari saat ke saat. Pada malam hari ini, kami Pelkat PKLU GPB mau membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami sangat bersyukur karena Roh Kudus selalu menjaga dan melindungi kami Pelkat PKLU GPB dari pagi sampai malam hari ini. Pembacaan dan perenungan malam hari ini dari awal hingga akhir kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Efesus 5 ayat 6 sampai 10 yang mengatakan,
Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Sebab itu, janganlah berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Sekarang, terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Renungan malam ini, hidup sebagai anak terang. Terang dan gelap merupakan metafora yang sering ditemukan dalam Alkitab untuk menegaskan kontras antara kehidupan di dalam dan di luar Allah. Paulus sendiri dengan tegas menyatakan bahwa orang sundal, orang cemar, orang serakah, dan penyembah berhala tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang durhaka yang menerima murka Allah. Menyadari pengaruh buruk orang-orang demikian, Paulus melarang jemaat di Efesus untuk berkawan dengan mereka. Larangan ini menegaskan pentingnya bersikap selektif dalam memilih siapa yang kita izinkan hadir dalam hidup kita. Sebab tidak semua orang pantas untuk dipertahankan sebagai kawan. Barang siapa berkawan dengan penyesat, cepat atau lambat, ia akan terpengaruh oleh pola pikir, tutur kata, dan cara hidupnya. Karena itu, nasihat Paulus agar orang percaya hidup sebagai anak-anak terang yang berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran, serta tetap relevan di abad ini. Kita memang diutus di tengah dunia, namun itu tidak berarti kita menjadi sama seperti dunia. Sama seperti ikan yang sekalipun tinggal di laut, ia tidak menjadi asin. Sebagai murid Kristus, kita telah meninggalkan kegelapan. Jangan lagi kita berkubang di dalamnya. Imanilah pengampunan Allah dan berhenti menyesali masa lalu yang kelam. Tinggalkan lingkungan dan relasi yang toksis agar kita dapat hidup dalam damai sejahtera Kristus. Sebab ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Demikianlah memilih teman menentukan kesejahteraan kita, baik sosial maupun spiritual. Seperti diingatkan Aristoteles dalam Etika Nikomakea, teman adalah cerminan diri kita sendiri. Manusia berlari dalam dunia,
Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus yang bertakhta dalam kerajaan surga. Merespon firman Tuhan, tuntunlah kami untuk hidup sebagai anak-anak terang. Pimpin setiap kami yang mendengar renungan malam ini. Pimpin dan sertai juga gereja GPIB, Dewan PKLU GPIB, pengurus PKLU di jemaat-jemaat. Berikan kesembuhan untuk opa oma yang sakit dan dalam pemulihan. Dalam pengasihan-Mu, kami mohon, dengarkanlah doa kami, sebagaimana doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Temu PKLU dalam rangka ibadah syukur HUT PKLU yang ke-16 sudah dibuka loh. Sudah dibuka pendaftaran dari sekarang sampai dengan 18 September 2026. Catat ya. Oh ya, untuk size kaos yang didapatkan bisa request size hanya sampai dengan 16 Agustus 2026. Jadi segera daftar ya. Link dan info selengkapnya ada